Hai sahabat tanah air. Sangat beruntunglah kita hidup di tanah air Indonesia tercinta ini. Bayangkan jika kalian hidup di India dan kalian termasuk dari kasta Dalit, karena bakal amat sangat miris. Jangankan berteman, terkena bayangan dari mereka saja dianggap haram. Inilah kasta paling hina di India. Mereka menyebutnya kasta Dalit. Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. India menjadi sebuah negara di Asia Selatan yang hingga saat ini masih menganut sistem kasta sebagai strata sosial yang paling rumit di dunia. Mulai dari kasta tertinggi yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan yang terakhir adalah Sudra. Umumnya masyarakat memang mengetahui adanya 4 kasta ini. Padahal sebenarnya masih ada kasta Dalit sebagai kasta terendah dan dianggap tak tersentuh. Bahkan, saking rendahnya ketimpangan sosial begitu terjadi secara nyata pada kasta Dalit tersebut. Lantas, apa sebenarnya kasta Dalit? Mengapa kasta ini dianggap rendah dan selalu mendapatkan diskriminasi? Kasta Dalit merupakan sistem kasta India yang paling rendah. Dahulu kasta ini dikenal dengan sebutan kasta paria. Meskipun kasta Dalit dianggap sebagai kasta paling rendah, tetapi pada tahun 1997 ketika India tengah merayakan 50 tahun kemerdekaannya, K.R. Narayanan terpilih menjadi presiden pertama. K.R. Narayanan adalah orang dari kasta Dalit yang berhasil menduduki kursi pemerintahan. Sayangnya hingga saat ini diskriminasi terhadap kasta Dalit masih tetap ada, terutama di daerah pedesaan. Dilansir dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada yang tahu secara pasti kapan awal mula sistem kasta di India ini muncul. Hanya saja tulisan mengenai sistem kasta muncul dalam sebuah teks Sanskerta yang sekaligus menjadi kitab suci agama Hindu, yaitu Veda. Lalu ada pula Rigveda yang menjadi kitab sebelumnya. Dalam kepercayaan Hindu, Brahma adalah berkepala 4 dan bertangan 4 yang dipercaya sebagai pencipta alam semesta ini. Masing-masing sosok muncul dari bagian tubuh Brahma. Golongan Brahmana keluar dari mutut Dewa Brahma, golongan Ksatria dari tangannya, Waisya dari paha atau perutnya, Sudra dari telapak kakinya. 4 bagian tubuh sang Brahma tersebut dipercayai sebagai awal mula terbentuknya sistem kasta di India. Kasta Brahmana adalah kasta tertinggi di India yang didominasi oleh para golongan cendekiawan di bidang pengetahuan, adat, hingga keagamaan. Kasta Ksatria, kasta ini berisikan para anggota militer, bangsawan, kepala, dan anggota di suatu lembaga pemerintahan. Kasta Waisya, kasta ini didominasi oleh mereka yang memiliki bisnis dan harta benda dari usahanya sendiri. Sebut saja petani, nelayan, seniman, pedagang, wirausaha, dan lainnya. Kasta Sudra berperan sebagai pelayan bagi ketiga kasta di atasnya. Biasanya kasta Sudra ini didominasi oleh mereka yang bekerja sebagai buruh dan pelayan. Terdapat satu kasta yang dianggap tak tersentuh, yakni kasta Dalit. Menurut bahasa kata Dalit berarti tertindas sehingga sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Kasta Dalit disebut-sebut haram untuk disentuh, karena bukan dari bagian yang keluar dari tubuh Brahma atau disebut Varna. Kasta Dalit diyakini berada di luar sistem Varna dan dilarang untuk melakukan segala bentuk pekerjaan, kecuali pekerjaan yang paling rendah nilainya. Maka dari itu kasta ini juga dikenal dengan sebutan kaum tidak berkasta. Dalam kehidupan sosial di India, kasta Dalit merupakan kaum yang paling banyak mendapatkan diskriminasi. Hal ini membuat mereka hidup dalam penuh keterpurukan dan kesengsaraan. Mengutip buku Dalit Kasta yang haram disentuh dalam stratifikasi masyarakat India oleh Rustiana. Pada umumnya kasta Dalit memiliki pekerjaan yang sangat rendah dan hina, terutama yang tinggal di pedesaan. Mereka akan bekerja sebagai gelandangan, pengemis, pembersih saluran air, hingga pemulung kotoran manusia.
Kehidupan kasta Dalit ini pernah diliput oleh BBC yang dipekerjakan oleh masyarakat untuk mengumpulkan kotoran manusia dengan tangan kosong. Sebegitu rendahnya kasta Dalit di mata masyarakat India. Diskriminasi dari masyarakat ditambah kemiskinan yang melanda membuat kasta Dalit mengalami tekanan hidup yang sangat besar. Bahkan di wilayah India Utara, kasta Dalit ini justru diasingkan dan disudutkan oleh masyarakat sejak waktu lama. Misalkan saja kaum Dalit ini mendirikan toko, pasti tidak akan ada seorang pun yang membeli karena toko tersebut milik kaum Dalit. Orang-orang di kasta Dalit juga kerap mengalami kekerasan, seperti diancam dipukul bahkan dibunuh tanpa ada alasan yang jelas. Sebuah kasus seorang pemuda Dalit yang sehari-hari bekerja sebagai petani di Gujarat dipukuli habis-habisan hanya karena memelihara seekor kuda. Bagi masyarakat India, kuda merupakan simbol kekuatan dan kekuasaan. Mirisnya, sebagian besar korban diskriminasi terhadap kasta Dalit adalah wanita, yang mana banyak sekali kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Di India, sekitar 10 perempuan dari kasta Dalit dilecehkan setiap harinya. Terkena bayangan kasta Dalit pun dianggap haram. Apabila ada orang dari kasta yang lebih tinggi sengaja atau tidak sengaja menyentuh seorang dari kasta Dalit, maka orang tersebut akan tercemar. Dalam buku Sosiologi dan Pendekatan Membumi, karya James M. Henslin disebutkan bahwa bayangan seorang dari kasta Dalit pun bisa mencemari orang-orang dari kasta di atasnya. Maka dari itu, saat pagi dan sore hari sangat riskan bertemu orang dari kasta Dalit. Sebab bayangan di waktu tersebut cukup panjang dan membahayakan orang-orang dari kasta lebih tinggi. Jika seorang dari kasta atas bersentuhan atau terkena bayangan dari kasta Dalit, maka orang tersebut harus mengikuti proses pembersihan atau ritual pencucian. Hal ini dilakukan agar orang dari kasta lebih tinggi bisa suci kembali dari kotoran dan hinanya kasta Dalit. Kasta Dalit telah mendapatkan diskriminasi dan kekerasan dari berabad-abad lalu. Meski pada 1949 pemerintah India secara resmi telah menghapus sistem kasta. Namun nyatanya diskriminasi terhadap kasta Dalit terus berlangsung sampai sekarang. Menurut data PBB, sekitar 1.000 kasus pembunuhan terjadi setiap tahunnya di India akibat permasalahan kasta. Untuk mencegah hal tersebut terulang, pada tahun 2011 Mahkamah India menetapkan hukuman mati bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan alasan perbedaan kasta. Sayangnya aturan tersebut hanya angin lalu. Kekerasan, pembunuhan hingga diskriminasi terus dialami oleh orang-orang dari kasta Dalit. Tak hanya orang dewasa, sejak masih kecil pun juga sudah mendapatkan perlakuan tidak adil. Ini dimulai sejak masih anak-anak. Mereka dari kasta Dalit tidak boleh duduk di depan kelas, tidak boleh makan bersama atau bermain dengan anak-anak dari kasta lain. Bahkan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi sampai di kampus, ruang kelas telah menjadi ruangan yang mengerikan. Menurut data dari Biro Catatan Kejahatan Nasional India, tercatat sekitar 45.935 kasus kekerasan terjadi setiap tahunnya yang menimpa kasta Dalit. Data tersebut belum termasuk tindakan kejahatan lainnya. Dengan kondisi sekarang ini, banyak orang-orang dari kasta Dalit yang berharap adanya keadilan dan kesetaraan di lingkungan sosial. Menurut jaringan Solidaritas Dalit Internasional, diperkirakan ada sekitar 260 juta orang dari kasta Dalit di seluruh dunia. Mereka kebanyakan tinggal di wilayah Asia Selatan, seperti India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, dan Sri Lanka. Demonstrasi telah berlangsung lama oleh kasta Dalit demi memperoleh keadilan dan kesetaraan. Sampai saat ini banyak pekerja sosial, wartawan, mahasiswa, lembaga hukum, dan sosial yang memperjuangkan kasta Dalit agar lebih hidup dengan normal bersama dengan kasta lainnya. Bagaimana menurut kalian? Semoga menambah wawasan kalian. Terima kasih.